Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah, NIM saya 22526111693. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penularan seni yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman saya. Yang akan saya bahas di sini ada 5 sistem. Yang pertama ada sistem warisan, yang kedua ada sistem apprenticeship, yang ketiga ada sistem akademik, yang keempat ada sistem sanggar, dan yang kelima adalah sistem otodidak. Nah, di dalam sistem-sistem tersebut terdapat beberapa komponen. Ada 4 komponen di sini. Yang pertama adalah komponen guru atau pengajar, yang kedua adalah komponen siswa, yang ketiga adalah komponen materi, dan yang keempat adalah hasil akhir pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sistem warisan. Nah, di sistem warisan ini ada komponen. Yang pertama adalah guru dan pengajar. Nah, dalam sistem warisan, guru atau pengajarnya ini adalah orang tua. Bisa juga sanak saudara atau leluhur yang mempunyai kemampuan berkesenian. Yang kedua ada komponen siswa. Dalam sistem pewarisan, dalam komponen siswa ini atau peserta didiknya ini adalah anak kandung dari sang guru atau masih sanak saudara. Nah, komponen yang ketiga ada materi. Dalam sistem warisan, materinya ini tidak jauh berbeda dengan sistem apprenticeship. Nah, materi yang digunakan meliputi prosedur berkesenian, yakni proses pendidikan yang diawali dengan latihan awal yang lebih menyiapkan mental. Selanjutnya, latihan keterampilan berupa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tujuannya yakni untuk mendapatkan kemampuan dan teknik dalam berkesenian. Komponen yang terakhir ada hasil akhir pembelajaran. Dalam sistem warisan, hasil akhir dalam pembelajarannya ini adalah memperoleh kemampuan dalam berkesenian, dan kemampuan berkesenian tersebut bisa lebih rendah atau sama dengan atau juga lebih tinggi dari gurunya atau orang tuanya. Nah, yang kedua ada sistem apprenticeship. Di sini juga komponennya sama ya. Yang pertama guru atau pengajarnya. Dalam sistem apprenticeship, guru atau pengajarnya ini adalah seniman master, yakni sebagai pelatihnya. Dan komponen yang kedua ada siswa. Dalam sistem apprenticeship, siswa atau peserta didiknya ini adalah seseorang yang nyantrik kepada sang master seniman dan mengikuti perintah sang master dalam pembelajarannya. Sistem apprenticeship ini bisa terbentuk karena rasa kagum dari bakal calon seniman kepada sang empu atau seniman master, yang dikarenakan sang master ini adalah tokoh yang disegani, dihormati, diteladani ataupun dipuja. Dan komponen yang ketiga ada materi. Dalam sistem apprenticeship, materinya ini tergantung sang master senimannya. Dan komponen yang keempat ada hasil akhir pembelajaran. Dalam sistem apprenticeship, hasil akhir pembelajarannya ini memperoleh kemampuan dalam berkesenian tentunya. Dan sistem yang ketiga ada sistem akademik. Nah, di sini komponen yang pertama adalah guru atau pengajar. Dalam sistem akademik ini, guru atau pengajarnya ini adalah guru kesenian tentunya ya. Dan komponen yang kedua adalah siswa. Dalam sistem akademik, siswa atau peserta didiknya adalah pelajar yang diajar oleh guru tersebut. Para pelajar terdiri dari anak-anak bakal calon seniman yang bukan calon seniman yang benar-benar memiliki potensi kesenian, melainkan peserta didik suatu lembaga pendidik akademik tersebut. Contoh dari sistem ini yaitu pada mapel seni budaya SMP di suatu kelas. Peserta didiknya beragam, tidak semua berpotensi dalam berkesenian, namun mereka tetap harus mempelajari materi karena sudah tuntutan kurikulum. Dan komponen yang ketiga ada materi. Dalam sistem akademik, materinya meliputi pedoman yang ditetapkan oleh pengelola pendidik, yakni kurikulum akademik atau sekolah yang penyusun dan pengembangnya dilakukan oleh panitia yang didasari dan disampingi oleh teori-teori yang berdasarkan oleh ilmu pengetahuan, juga bahan-bahan dan masukan oleh berbagai kalangan.
Komponen yang keempat ada hasil akhir pembelajaran. Dalam sistem akademik, hasil akhir pembelajaran adalah memperoleh kemampuan berkesenian. Sebenarnya dalam semua sistem perguruan seni, hasil akhirnya adalah memperoleh kemampuan berkesenian. Dan sistem yang keempat ada sistem sanggar. Komponen yang pertama adalah guru atau pengajar. Dalam sistem sanggar, guru atau pengajarnya itu adalah pelatih atau anggota sanggar yang dianggap memiliki kemampuan untuk membagikan ilmu yang dia miliki. Komponen yang kedua ada siswa. Dalam komponen siswa ini, anggota sanggar yang menginginkan untuk belajar dan bertukar pengalaman serta pengetahuannya. Komponen yang ketiga ada materi. Dalam sistem sanggar, materinya adalah materi yang diajarkan berdasarkan keinginan dan kemampuan anggota sanggar itu sendiri. Biasanya dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk menentukan kegiatan bersama yang proses penurulannya berlangsung melalui tukar-menukar pengalaman oleh anggota sanggar tersebut. Komponen yang keempat ada hasil akhir pembelajaran. Dalam sistem sanggar, hasil akhir pembelajarannya ini memiliki atau memperoleh kemampuan berkesenian. Nah, sistem yang terakhir, sistem yang kelima adalah sistem otodidak. Komponen pertamanya ada guru atau pengajar. Yang utama yaitu seorang yang ingin menjadi seniman dengan cara belajar atau guru informal, biasanya dengan mencari sumber pembelajaran dari buku ataupun internet. Yang kedua yakni seorang yang ingin menjadi seniman dengan cara belajar sendiri. Komponen yang kedua ada siswa. Dalam sistem otodidak, siswa atau peserta didiknya adalah seorang yang ingin mempunyai kemampuan berkesenian. Yang ketiga, komponen yang ketiga, dalam sistem otodidak, materi yang diajarkan berdasarkan apa yang ingin dipelajari oleh seniman itu sendiri, yang dapat bersumber dari guru informal maupun dari media-media yang ada di masyarakat. Kalau zaman dahulu kala, sistem otodidak ini memang sulit, tapi untuk sekarang motivasi bisa didapatkan melalui media-media yang ada. Dan komponen yang terakhir, yang keempat, ada hasil akhir pembelajaran. Dalam sistem otodidak, hasil akhir pembelajarannya adalah memperoleh kemampuan berkesenian. Nah, sekian penjelasan mengenai konsep penularan seni dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.